Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Nurul Nabila, NIM 2118108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KKL kemarin. Nah, di sini saya mendapatkan poin tentang manajemen kesiswaan SMA Al-Hikmah Sirampok Brebes. Langsung saja yang pertama yaitu jumlah siswa di SMA Al-Hikmah Sirampok Brebes ada 326 siswa. Nah, 326 siswa itu terbagi dalam 5 rombel atau rombongan belajar, yaitu kelas 10 ada 5 kelas, kelas 11 ada 5 kelas, dan kelas 12 ada 5 kelas. Kemudian yang kedua, mekanisme dan strategis rekrutmen siswa. Mekanisme dan strategi rekrutmen siswa melalui sejumlah kegiatan yang terkait dengan program penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Nah, sekolah melakukan langkah-langkah dalam persiapan PPDB antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan kepanitiaan PPDB di awal tahun pelajaran, tepatnya di bulan Agustus, dengan ketua pelaksana adalah wakil kesiswaan. Yang kedua, kepala sekolah dan panitia PPDB menyusun sejumlah program dan rencana strategis terkait dengan persiapan PPDB, antara lain meliputi yang pertama, penyusunan anggaran biaya atau RAP PPDB. Yang kedua, penyusunan program promosi. Yang ketiga, penyusunan pedoman dan jenis PPDB. Yang keempat, pembagian tugas kepanitiaan. Yang kelima, penyusunan tim schedule kegiatan PPDB. Kemudian, hal-hal strategis yang dilakukan oleh panitia PPDB dalam rangka penerimaan peserta didik baru antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan pembacaan Hizib Iqbal dengan ketetapan sebagai berikut. Dilakukan sebagai upaya batin atau pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan ajaran pengasuh pondok pesantren sebagai bagian yang tidak terpisah dari tradisi pondok pesantren dalam rangka persiapan kegiatan penerimaan peserta didik baru. Kemudian diikuti oleh semua dewan guru dan karyawan. Dilaksanakan di malam hari setelah ba'da isya, dilakukan di sekolah. Yang kedua yaitu melakukan sejumlah promosi. Nah, sejumlah promosi ini melalui radio Sania FM, promosi melalui pemasangan langsung banner, pemasangan spanduk dan penyebaran brosur di 6 kabupaten yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, dan Cilacap. Promosi menggunakan media sosial yaitu Facebook, Instagram, WA. Promosi melalui jaringan alumni baik lewat media sosial ataupun penyerahan brosur kepada alumni untuk dapat disebarluaskan. Promosi melalui website sekolah. Nah, kemudian mekanisme pendaftaran yang dilakukan oleh sekolah adalah yang pertama yaitu melalui pendaftaran online. Sudah dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Yang kedua yaitu pendaftaran offline atau datang langsung ke sekolah dilakukan pada bulan Juni. Kemudian yang ketiga yaitu kualifikasi calon siswa. Yang pertama ada zonasi, sistem jalur masuk yang ditentukan oleh pemerintah yang mana mencakup area 1 km dari sekolah SMA Al-Hikmah Sirampok atau masyarakat sekitar SMA Al-Hikmah Sirampok Brebes. Kemudian yang kedua, santri atau santriwati pondok pesantren Al-Hikmah. Sistem jalur ini dilakukan dengan santri atau santriwati pondok pesantren Al-Hikmah melakukan pengajuan bersekolah ke pengurus pondok pesantren Al-Hikmah Sirampok. Kemudian yang ketiga yaitu seleksi mandiri. Sistem jalur ini diberlakukan bagi siswa daerah jauh yang ingin bersekolah di SMA Al-Hikmah Sirampok Brebes melalui ujian mandiri yang dilakukan SMA Al-Hikmah Sirampok Brebes. Kemudian ada mutasi. Sistem jalur ini adalah bagi mereka putra atau putri para guru dan ustadz atau ustadzah di SMA Al-Hikmah Sirampok Brebes. Kemudian ada juga kualifikasi calon siswa yang ingin masuk ke kelas unggulan. Akan tetapi, untuk yang masuk ke kelas reguler atau umum, tidak ada kriteria yang ditetapkan, di mana bagi siswa yang ingin masuk ke kelas unggulan, kriterianya disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk masing-masing kelas unggulan yang menjadi pilihan siswa. Nah, di sini ada 4 kelas unggulan yang tersedia di SMA Al-Hikmah, yaitu yang pertama, kelas sains atau program IPA unggulan. Kriteria yang dapat masuk kelas sains adalah berdasarkan nilai hasil tes yang dicapai oleh siswa.
Yang kedua, kelas tahfidz atau program IPA unggulan. Kriteria yang ditetapkan bagi siswa yang masuk kelas tahfidz adalah berdasarkan kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan kemampuan hafalan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang ketiga yaitu kelas kitab kuning atau program IPS unggulan. Kriteria yang digunakan adalah penguasaan terhadap bahasa Arab. Kemudian yang keempat ada kelas khusus olahraga atau program IPS unggulan. Kriteria yang digunakan adalah keterampilan dan kemampuan teknis olahraga yang menjadi pilihannya, yaitu bola voli, sepak bola, tenis, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada strategi pengembangan kemampuan akademik dan non-akademik siswa. Strategi pengembangan kemampuan akademik di SMA Al-Hikmah Sirampok Brebes, yaitu tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan siswa dalam memilih mata pelajaran atau di luar mata pelajaran umum sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Bagi yang ingin memperdalam ilmu agama, disediakan kelas tahfidz dengan berbagai mata pelajaran kepesantrenan meliputi tauhid, fikih, akhlak, nahwu, dan shorof, serta tahfidz. Bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, disediakan kelas unggulan dengan berbagai mata pelajaran peminatan, meliputi matematika, biologi, fisika, dan kimia, serta disediakan bimbingan belajar khusus mata pelajaran kimia, biologi, fisika, matematika, ekstra bahasa Inggris, dan ekstra pramuka. Bagi yang minat atau gemar berolahraga, disediakan kelas khusus olahraga atau KKO yang mempunyai mata pelajaran seperti bola voli, sepak bola, tenis, dan lain-lain. Nah, bagi yang ingin melanjutkan bekerja, setelah lulus disediakan beberapa mata kuliah jurusan seperti tata busana, ilmu jaringan komputer, serta bahasa Jepang. Nah, dari semua kelas tersebut, SMA Al-Hikmah Sirampok Brebes memberikan bimbingan terbaik dengan mengundang berbagai para guru, pakar guru profesional masing-masing mata pelajaran yang perlu untuk menunjang pendidikan siswa mereka. Nah, strategi pengembangan kemampuan akademik siswa di SMA Al-Hikmah Sirampok Brebes antara lain yang pertama yaitu penyusunan kalender akademik, yang kedua penetapan kurikulum berbasis pilihan program yang dipilih siswa atau peserta didik, yang ketiga yaitu penetapan target akademik dan peraturan akademik, yang keempat penyusunan perangkat pembelajaran berbasis kelas, yang kelima ada penyusunan jadwal pelajaran berbasis pilihan program peserta didik, yang keenam ada supervisi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, yang ketujuh ada sistem penilaian yang integratif, yang kedelapan ada pelaksanaan evaluasi yang terencana dan bertahap, yang kesembilan ada penambahan jam belajar atau bimbel untuk kelas sains dan kelas 9. Kemudian ada strategi pengembangan kemampuan non-akademik SMA Al-Hikmah Sirampok. Nah, strategi non-akademik SMA Al-Hikmah Sirampok mengadopsi hafalan minimal 1 juz, baik untuk siswa maupun guru. Siswa menyetorkan perlahan setiap hari minimal 1 ayat kepada guru, sehingga minimal harus bisa hafal juz 30 saat lulus sekolah. Di sekolah SMA Al-Hikmah Sirampok Brebes disediakan berbagai ekstrakurikuler untuk mendukung kegiatan non-akademik siswa melalui pramuka, kesenian, paduan suara, hadroh, tari, MTQ, jurnalis, sains, matematika, kimia, biologi, olahraga, yaitu voli, sepak bola, basket, dan PMR. Setiap hari, siswa yang berminat tahfidz Al-Quran dan meninggal di kompleks nama SMA Al-Hikmah diwajibkan melalui kegiatan rutin. Nah, melalui kegiatan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, pada jam 3 sampai jam 4 bangun tidur dan persiapan sholat. Kemudian jam 4 sampai jam 4:30 sholat tahajud dan darasan. Kemudian jam 4:30 sampai jam 5 jamaah sholat subuh. Kemudian jam 5 sampai jam 6 setoran. Jam 6 sampai jam 6:30 sarapan pagi, persiapan berangkat sekolah. Jam 6 lebih 45 menit berangkat ke sekolah. Jam 7 sampai jam 12 sekolah. Jam 12 sampai jam 12:30 jamaah sholat duhur. Jam 12:30 sampai jam 3 isoma. Jam 3 sampai jam 3:30 persiapan jamaah sholat asar. Jam 4 lebih 15 menit sampai jam 5 sore tadarus.
Jam 5 sore sampai jam setengah 6 makan sore dan persiapan jamaah sholat maghrib. Jam 6 sampai jam setengah 7 jamaah sholat maghrib. Jam setengah 7 sampai jam 8 pengajian sentral dan jamaah sholat isya. Jam 8 sampai jam 9 setoran atau tadarus. Kemudian jam 9 sampai jam 10 itu free. Kemudian jam 10 sampai jam 11 ada tarawih durus. Kemudian jam 11 sampai jam 3 pagi istirahat. Nah, dengan melakukan hal tersebut, siswa diharapkan bisa terbiasa melakukan kegiatan keagamaan sehari-hari dengan selalu rajin beribadah dan menjadi siswa yang berkualitas, baik secara rohani maupun jasmani. Nah, strategi pengembangan kemampuan akademik antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan jenis pengembangan diri dan ekstrakurikuler yang berbasis kebutuhan. Yang kedua, penetapan program kerja untuk tiap-tiap pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, penetapan sasaran atau output yang disusun secara berjenjang. Kemudian yang keempat, penetapan peraturan terkait dengan kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Kemudian yang kelima, evaluasi dilakukan secara berkala, terencana, dan bertahap. Kemudian yang keenam, monitoring kegiatan secara rutin dan terprogram. Yang ketujuh, adanya kegiatan ujian akhir untuk kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Kemudian yang kelima, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan siswa. Program untuk kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi siswa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan. Tersedianya poskesren atau pos kesehatan pesantren untuk melayani siswa yang sakit. Yang kedua, ada tersedianya ruang UKS di sekolah. Lalu ada keamanan, adanya penjaga sekolah untuk menjaga keamanan warga sekolah dan lingkungan sekolah. Yang kedua, adanya CCTV di sekolah. Yang ketiga, yaitu kenyamanan, adanya tukang kebun sekolah yang senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab agar lingkungan sekolah bersih dan nyaman. Kemudian yang kedua, adanya program penghijauan yang ada di sekolah untuk meningkatkan keindahan dan kerindangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.